setelah itulah jin kepedean sampai sekarang. Jin itu kepedean di akhirnya. Kenapa? Manusia takut. Makanya makin takut kita sama jin, makin dikerjain sama jin, ya kan? Tapi kalau dia berani, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jin tidak berani papasan sama Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan ini, dia akan pilih jalan belakang sana. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu garang, tidak penakut dia. Tapi kita yang tengok kuburan sudah merinding, itu senang betul jin tunggang. Nengok kuburan merinding, padahal dia pun bakalan dikubur. Lewat di depan kuburan merinding, ini mangsa ini, kata jin. Kita kerjain dia habis ini. Pernah tidak berpikir, Nabi saat mau naik menuju Allah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi pulangnya bukan langit Aqsa kemudian Masjidil Haram, tidak begitu. Pulangnya langsung ke Mekah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pakai inilah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu peringatan yang sudah rutin dilaksanakan setiap tahun, tapi malam ini kita akan mencoba melihat lebih dalam sisi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam dua surah. Pertama dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, kemudian dalam surah An-Najm khususnya ayat 13 dan juga ayat 14, ya. Baik, kita coba renungkan firman Allah taala pada ayat pertama surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju atau pergi ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Pada ayat ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan tasbih. Maka ada perkataan subhana. Allah tidak langsung menjelaskan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi sebelum itu semua ada perkataan subhana, tasbih. Apa arti subhana, ibu-ibu? Kalau kita sebut subhanallah, apa artinya? Maha suci. Apa maksud maha suci itu? Oh, kalau disebut suci lawannya kotor katanya. Wah, itu Allah itu tidak kotor katanya. Ini bahaya kalau kita cari antonimnya dalam bahasa Indonesia, bahaya, ya. Maksud subhanallah, maha suci Allah itu adalah tanzihullah, Allah maha suci, an kulli nuqsanin, dari segala kekurangan. Maka arti maha suci Allah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Tidak ada kekurangan pada Allah, pada zat, pada sifat, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan. Kalau dinafikan kekurangan, maka yang sabit adalah kesempurnaan.
Maka hikmah pertama Allah mengawali kisah Isra dan Mi'raj itu dengan tasbih. Sebelum Allah menjelaskan kisah perjalanan itu, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bahagian dari kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berjalan itu bukan di atas kuasa Nabi. Kalau kuasa Nabi tidak bisa berjalan seperti itu, tetapi Nabi diperjalankan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah Isra dan Mi'raj itu satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tasbih. Allah awali dengan tasbih. Kapan kita dianjurkan mengucapkan tasbih? Kapan kita dianjurkan mengucapkan tasbih? Kan ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Nah, tasbih ini kapan kita dianjurkan? Secara umumnya kapan dianjurkan? Habis sholat. Ya benar sih, habis sholat kita dianjurkan tasbih sih. Maka dalam hadis Nabi SAW dianjurkan kita berzikir, bertasbih setelah sholat. Dalam satu riwayat 10 kali, dalam satu riwayat 33 kali, ya. Tapi secara umum petunjuk Al-Quran, tasbih ucapan subhanallah itu dianjurkan kita ucapkan saat kita menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Ada memang waktu-waktu tertentu dianjurkan baca tasbih seperti habis sholat tadi. Tapi ini secara umumnya kita itu dianjurkan mengucapkan tasbih ketika kita menyaksikan sesuatu yang wow begitu. Sekali kita jalan-jalan sampai di pinggir pantai, pantainya cantik betul, sampai terkagum-kagum kita. Apa ucapan yang tepat saat itu? Subhanallah. Jangan ucap astagfirullah, tidak tepat itu. Ini dia tengok pantai begitu cantik, dia sebut astagfirullah, tidak sesuai. Yang sesuai subhanallah. Saat kita misalnya menyaksikan bulan purnama yang begitu indah mempesona, apa ucapannya? Subhanallah. Kisah Isra dan Mi'raj diawali Allah dengan tasbih karena Allah ingin menunjukkan ini kisah yang luar biasa, ini kisah yang menakjubkan, sehingga sebelum Allah sebutkan, Allah awali dengan tasbih subhana. Maka ada dua hikmah kenapa diawali Allah dengan tasbih. Pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kuasa Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah ingin memberitahu bahwa kisah yang akan disebut setelah ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak menakjubkan? Dalam waktu satu malam Nabi diperjalankan dari Makkah ke Palestina. Palestina naik langit pertama sampai langit ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Makkah dalam satu malam. Hari ini pun orang mau mencoba itu tidak bisa, ya. Dari Makkah ke Palestina itu saja jaraknya cukup jauh. Dulu banyak kawan-kawan saya, mereka kuliah di Yordania, Urdun. Yordania itu berbatasan langsung dengan Palestina. Makanya orang-orang Yordania itu banyak asal Palestina. Mereka mengungsi kemudian menetap di Yordania. Mereka dulu waktu kuliah di sana biasa pergi umroh ke Mekah itu naik bus saja, karena memang ada jalur darat. Berapa lama katanya naik bus dari sana, dari Amman ibu kota Yordania ke Arab Saudi, berapa lama naik bus katanya? 8 jam, lebih kurang dari Pekanbaru ke Padang kayaknya, ya. Itu zaman sekarang saja, ini zaman dulu bisa berjalan dalam satu malam dari Makkah kemudian ke Palestina ke Sidratul Muntaha, turun lagi. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan subhana alladzi asra, yang memperjalankan. Maka Nabi itu bukan berjalan sendiri, melainkan diperjalankan. Banyak orang menolak peristiwa Isra dan Mi'raj zaman dulu, bahkan mungkin zaman sekarang. Mereka tidak percaya, tidak mungkin itu. Mana mungkin Muhammad bisa berjalan dalam waktu satu malam dengan perjalanan yang luar biasa? Tidak mungkin menurut mereka, karena mereka tidak baca Quran.
Quran mengatakan alladzi asra, nabi itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Analoginya begini, ada semut ngomong sama teman-temannya di Jakarta, "Wih, semut-semut, saya baru tadi berangkat ke Pekanbaru dan Pekanbaru sudah balik saya ke Jakarta lagi." Kira-kira gerombolan semut di Jakarta itu percaya atau tidak? Enggak percaya. Bagaimana ceritanya semut PP Jakarta Pekanbaru dalam waktu 1 hari? Enggak masuk akal. Kenapa? Semut kan jalannya pelan, enggak mungkin. Tapi kalau dia diperjalankan, rupanya ada pesawat mau take off, ada di situ masuk semut. Take off Garuda ke Pekanbaru, ngikut dari situ. Garuda itu balik lagi ke Jakarta, sampai di Jakarta keluar dia. Bisa enggak dia PP? Bisa. Kenapa? Dia diperjalankan naik pesawat. Kalau jalan sendiri tidak mungkin. Nabi juga demikian. Maka Nabi diperjalankan Allah. Apa kendaraan Nabi? Hah? Buruk ini apa itu buruk ini? Pernah tidak nampak ternak buruk? Kalaulah bisa kita ternak buruk ini satu hewan yang sangat menjanjikan ini. Ya, itu si Elon Musk itu, dia kaya, menjadi manusia paling kaya di dunia sekarang karena bisa memproduksi mobil Tesla, mobil listrik yang super canggih, cepat pula. Buruk itu cepatnya luar biasa. Makanya kalau bisa diternak ini bisa ya mantap ini. Tapi tidak ada ternaknya. Ya. Buruk ini bukan hewan ternak biasa. Ini hewan khusus yang Allah Ta'ala kirim dengan kelebihan khusus. Buruk ini seperti apa? Sifatnya disebut dalam hadis Nabi, ini hewan yang warnanya putih. Putih. Ukurannya kata Nabi fauqal himar, lebih besar dari himar, keledai, dan lebih kecil daripada bugol. Bugol ini mirip-mirip kuda tapi bukan kuda. Nah, di tempat kita mungkin tidak ada. Ini hewan-hewan mereka di padang pasir sana. Ukurannya begitu. Dulu masih ingat tidak? Ada poster-poster ditempel di rumah orang, katanya itu buruk. Setengahnya kuda, setengahnya perempuan. Itu tidak ada sumbernya. Kalau masih ada di rumah, copot itu sekarang. Itu penodaan itu namanya. Ya. Ya, entah siapa memproduksi itu zaman dulu, ya kan? Ada itu ditempel-tempel di rumah orang di zaman-zaman dulu. Saya pun nampak ini waktu kecil-kecil dulu. Ya, itu setengahnya kuda, ke belakang itu seperti perempuan yang bersayap, ya. Jadi itu di belakangnya kuda apa depannya perempuannya? Saya lupa juga itu. Pokoknya gabungan perempuan sama kuda lah. Ya, jadi tidak ada itu. Buruk ini akar katanya sama dengan barq. Apa itu barq? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi. Al-barq itu kilat. Sama akar katanya dengan buruk. Maka buruk ini jalannya cepat luar biasa seperti kilat. Bukan seperti kuda. Kuda udah cepat masih kalah. Ini jalannya seperti kilat, maka namanya pun buruk. Maka disebut dia buruk yang sama akar kata dengan barq, kilat, karena cepat sekali jalannya seperti kilat. Ya. Baik, subhanalladzi asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Kita agak singkatkan sedikit ini. Saya ngisi di tempat lain tidak sempurna, makanya agak ringkas-ringkas dibuat malam ya. Bi'abdihi, dengan hambanya. Allah Ta'ala sebut tidak bi Muhammad, tapi Allah Ta'ala sebut bi'abdihi. Ya, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan abdihi, hambanya. Dalam Al-Quran berulang kali Allah membahasakan Nabi Muhammad bi'abdihi, dengan hambanya. Misalnya dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Abdihi di situ maksudnya Nabi Muhammad. Kenapa Allah sebut Nabi Muhammad itu abdihi, hambanya? Alasannya karena Nabi Muhammad lah manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah. Jadi Allah sebut Nabi Muhammad bi'abdihi, hambanya. Ini satu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah manusia yang paling menghambakan dirinya kepada Allah.
Maka kalau kita ingin mulia, satu saja jalannya. Apa itu? Hambakan dirimu kepada Allah. Kalau kita sombong, bongkar, angkuh, tak ada kemuliaan. Tak akan ada kemuliaan. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Karena orang sombong pasti berakhir dengan hina, ya. Tidak akan ada orang sombong berakhir dengan mulia, pasti akan hina, ya. Baik, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, pada waktu malam. Jadi peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah lailan, pada waktu malam. Itu menafikan siang, berarti peristiwa itu tidak terjadi pada waktu siang, tapi pada waktu malam. Kata lailan pula pada ayat itu Allah buat dalam bentuk mufrad yang menunjukkan bahawa hanya satu malam, bukan dua malam ataupun lebih, tapi satu malam saja peristiwa itu. Pertanyaannya, kenapa harus jalan malam? Kita kalau mau perjalanan milih siang atau malam? Kalau saya lebih milih siang. Kenapa? Malam ngantuk, tidak bisa. Makanya ini pun tidak mau saya lama-lama, ngantuk saya nanti. Subuh besok harus cepat. Ya, ada tempat lain lagi, ya. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan Allah itu malam. Padahal kalau logika kita ini, itu kan Nabi jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Zaman dulu belum seperti sekarang, lampu belum ada, jalan seperti sekarang belum ada. Ini kok jalan malam? Dulu orang-orang Quraisy zaman dulu pun itu kalau waktu malam tidak berani mereka jalan. Maka kebiasaan mereka dulu kalau sedang musafir, tiba waktu malam itu tidur di tempat tersebut. Dan itulah biasa mereka minta perlindungan sama jin. Jadi dulu kalau Bapak Ibu membaca surah Al-Jin, dulu jin itu takut sama manusia. Kapan jin mulai berani sama manusia? Ketika manusia takut sama jin. Ya, baca dalam surah Al-Jin. Jadi dulu mereka itu biasa kalau misalnya singgah ini di suatu tempat, itu mereka minta perlindungan, kalau istilah kita penunggu, ya, minta perlindungan sama pemimpin di situ supaya jangan diganggu kami. Setelah itulah jin kepedean sampai sekarang. Jin itu kepedean di akhirnya. Kenapa? Manusia takut. Makanya makin takut kita sama jin, makin dikerjain sama jin, ya kan? Tapi kalau dia berani, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jin tidak berani papasan sama Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan ini, dia akan pilih jalan belakang sana. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu garang, tidak penakut dia. Tapi kita yang tengok kuburan sudah merinding, itu senang betul jin tunggang. Nengok kuburan merinding, padahal dia pun bakalan dikubur. Lewat di depan kuburan merinding, ini mangsa ini, kata jin. Kita kerjain dia habis ini. Ya, baik. Jadi Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada waktu malam karena ada hikmahnya. Perjalanan Nabi itu menuju siapa? Menuju Allah. Maka waktu berjalan menuju Allah yang paling baik itu adalah waktu malam. Siapa saja yang ingin berjalan sampai kepada Allah, berjalanlah menuju Allah pada waktu malam. Siang boleh, tapi perjalanan menuju Allah pada waktu malam itu berbeda dengan siang. Siang kita bisa ibadah, iya, tapi ibadah malam itu lebih khusyuk, lebih tenang, lebih bagus, lebih tinggi nilainya daripada ibadah waktu siang. Apalagi yang masih kerja kantoran, makan siang, istirahat, cuma itu solat zuhurnya. Pas waktu solat zuhur kepikiran, ini belum makan ini, habis ini masuk kantor lagi, tidak khusyuk solatnya. Tapi kalau malam itu tenang, tidak banyak kebisingan, tidak banyak gangguan, tidak ada aktivitas. Maka berjalan menuju Allah yang paling bagus itu adalah waktu malam. Maka siapa saja yang ingin sampai kepada Allah, mendapat ridha Allah, berjalanlah menuju Allah pada waktu malam. Ya, maka
kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah, menjadi wali Allah, orang saleh dalam pandangan Allah, kecuali kita berjalan menuju Allah, beribadah pada waktu malam. Ya, maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qiyamul laili da'bus salihin. Salat malam itu tradisi orang saleh sejak zaman dahulu kala. Tidak ada list orang saleh dari zaman dahulu sampai hari kiamat melainkan dia bangun pada waktu malam dan melaksanakan salat malam. Tidak ada itu. Tidak ada seorang wali Allah pun melainkan bangun pada waktu malam. Maka kalau orang yang ngorok mulai dari awal malam sampai ke akhir malam, itu belum orang soleh. Orang soleh pasti akan bangun. Ya. Bahkan solat pertama yang diperintahkan ke Nabi itu solat malam. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Ya, nisfahu, setengah malam, awin qus minhu qalila, atau kurang sedikit dari setengah malam, au zid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Maka dulu Nabi sholat malamnya itu bukan cuma 5 menit 10 menit, setengah malam, bahkan bisa lebih, atau kalaupun kurang sedikit. Kapan itu diperintahkan? Surah Al-Muzammil itu surah yang kedua diturunkan kepada Nabi setelah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama. Setelah itu surah yang diturunkan kepada Nabi surah Al-Muzammil. Dan surah itu memerintahkan qiyamul lail, salat pada waktu malam. Ya. Kalau salat 5 waktu kapan difardukan? Ini saat peristiwa Isra Mi'raj. Kapan itu peristiwa Isra Mi'raj ini? Kapan? Tahun 10 kenabian Nabi. Kalau kita hitung, salat malam itu diperintahkan pada tahun pertama kenabian. Salat 5 waktu itu difardukan saat Nabi Isra Mi'raj, itu tahun yang ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 2-3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah Amul Huzn, tahun duka cita kepada Nabi. Ada 1 tahun yang Nabi sangat berduka. Kapan itu? Pada tahun wafatnya pertama istri Nabi, Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah istri yang sangat disayang oleh Nabi. Bayangkan ibu-ibu, selama Nabi dengan Khadijah, Nabi itu tak poligami. Tak poligami Nabi itu. Ya, selama pernikahan Nabi dengan Khadijah, Nabi monogami, tidak poligami. Bahkan setelah Khadijah meninggal, saking sayangnya Nabi punya kebiasaan setiap minggu itu menyembelih kambing, kemudian dagingnya dibagi-bagikan ke teman-teman Khadijah. Karena salah satu bentuk cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, berbuat baik kepada kawan-kawan baiknya. Tapi jangan modus. Ini modus dia. Meninggal bininya, baik betul dia sama kawan-kawan bininya. Tapi modus saja, mau dijadikan bini sama dia. Kalau itu tak jadi ibadah. Ya, Nabi punya kebiasaan itu. Ya, begitu sayang Nabi dengan Khadijah. Maka ketika Khadijah meninggal, Nabi sangat sedih. Pada tahun yang sama meninggal pula paman Nabi, Abu Talib, yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun yang penuh duka cita. Maka untuk menghibur Nabi, Allah Isra dan Mi'rajkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti mendapat hadiah salat sebagai pelipur lara utama untuk menghilangkan kesedihan. Ya.
Maka hadiah Isra Mi'raj itu salat. Salah satu hikmahnya, saat itu Nabi sedang berduka ini, sedang berduka, sedang sedih luar biasa. Bayangin, seperti orang, seperti burung yang kehilangan sayap kanan dan kiri. Khadijah itu sponsor dakwah Nabi. Urusan harta Khadijah ini yang backup semua. Urusan keamanan itu pamannya, karena pamannya Abu Thalib ini miskin. Maka Khadijah itu seperti sayap kanan dalam dakwah Nabi, kemudian Abu Thalib seperti sayap kiri. Lalu patah kedua sayap itu. Bagaimana tak bersedih? Tapi Allah Ta'ala ingin menghibur Nabi, maka dibawa Allah traveling. Traveling bukan ke Bali, tapi keluar angkasa, ya, dan dapat obat kesedihan yang paling mujarab. Apa itu? Salat. Maka kalau kita sedih, berduka, ya, kurang-kurangin curhat itu. Ini curhat kemana-mana dia. Tempat yang bukan curhat pun curhat juga dia. Suami orang curhat ke bini orang, bini orang curhat ke suami orang. Akhirnya rasanya engkau nih yang cocok untuk aku, yang di rumah tuh macam tak cocok aku rasa. Sudah terjadilah itulah dia. Salat itu pelipur lara utama. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah, dapatkan kekuatan itu bis-sabar. Pertama harus sabar dulu, yang kedua was-salah, dengan cara salat. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi itu tadi alasan kenapa harus malam, bukan waktu siang, ya, karena ini perjalanan menuju Allah. Siapa saja yang ingin berjalan menuju Allah, berjalanlah pada waktu malam, karena itulah waktu terbaik yang insya Allah membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Kenapa harus dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Kira-kira nih, kalau kita ditanya, bisa ndak Allah Ta'ala memperjalankan Nabi langsung dari masjidil haram sampai ke langit ketujuh? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa dong. Kenapa harus ngambil tiket yang transit? Kalau ada yang direct, kenapa transit? Iya kan? Jauh-jauh lagi ke sana, ke Syam, ke Palestina sana, kenapa harus transit dulu? Toh Allah Ta'ala kuasa menaikkan Nabi langsung dari Makkah ke langit. Bisa. Kenapa harus jauh-jauh dulu ke sana, ke Palestina? Nah, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Pertama, ya, Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tidak boleh kita pisahkan. Tidak boleh kita pisahkan. Sebagaimana kita memuliakan Masjidil Haram, kita harus memuliakan Masjidil Aqsa, ya. Dan suatu hari nanti Masjidil Aqsa pasti akan kembali ke tangan kaum muslimin, sebagaimana sekarang Masjidil Haram berada di bawah kuasa kaum muslimin. Pasti tinggal menunggu masa yang tepat saja, Allah Ta'ala akan kembalikan, ya. Maka kedua masjid ini dianjurkan untuk dikunjungin. Nabi mengatakan la tusyaddur rihal, tidak dianjurkan kita bersungguh-sungguh pergi bermusafir illa ila thalathati masajid, melainkan menuju 3 masjid. Kalau masjid-masjid ini semua sama saja, salat di Masjid Al-Mu'minin sama dengan di An-Nur, tidak ada beda. Cuma di sana mungkin lebih besar bangunannya daripada di sini, tapi pahalanya sama saja, tidak ada beda. Salat di sini dengan salat di daerah yang dibangun oleh Pemda-Pemda itu sama saja pahalanya. Tapi kalau mau jalan-jalan juga tidak apa-apa. Kita kan ada wisata religi namanya. Bagus. Ya. Tapi pahalanya sama saja. Hanya 3 masjid. Pertama Masjidil Haram,
yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. 3 masjid inilah yang dianjurkan kita secara khusus pergi musafir. Kalau Masjidil Haram rasanya sudah. Kalau Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi biasanya satu paket. Kalau bapak ibu pergi umrah itu sudah satu paket, plus dengan Masjid Kuba lagi yang ada keutamaan juga ya. Tapi Masjidil Aqsa kadang-kadang tidak masuk paket. Kalau masuk paket tambah uangnya lagi. Maka bagi bapak ibu yang ada rezeki lebih, anak sudah besar-besar semua, sudah mandiri semua masing-masing, masuk pensiunan tinggal keluar cuma makan aja, bertumpuk di situ uang tuh, pergilah ke Masjidil Aqsa. Ada seorang jamaah saya di Malaysia, beliau ini mantan GM Petronas ya, mantan GM Petronas. Dia pergi ke sana, cerita dengan saya, Ustaz, saya pergi ke sana bersama keluarga, katanya. Kalau orang luar itu cukup mudah masuk, karena harus melalui protokol orang-orang Israel, tentara Israel. Kalau kita orang bukan orang Palestina, itu kata beliau mudah masuk, tidak apa-apa, dipersilahkan masuk. Tapi kalau orang Palestina itu sangat susah, minta ampun ya, sangat ketat, tidak dikasih izin. Tapi kalau orang Indonesia misalnya, orang Malaysia misalnya, orang negara lain, itu dikasih izin masuk. Maka kata beliau, salah satu pesan ketemu sama imam di situ, katanya suruh mereka orang-orang sana datang ke sini untuk menghidupkan Masjidil Aqsa ini. Karena kalau orang Palestina yang diharapkan itu sangat susah dikasih izin oleh Israel, karena mereka yang berkuasa di situ. Yang mudah itu siapa? Kalau kita datang dengan paspor non Palestina, datang paspor Indonesia, paspor Malaysia, paspor Singapura, itu akan dikasih masuk. Maka kalau ada uang pergilah ke sana, tidak rugi ya. Baik, itu satu alasannya. Oke, Masjidil Aqsa itu apa sih artinya? Apa maksud Masjidil Aqsa itu? Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang paling jauh. Al-Aqsa itu artinya al-abad, paling jauh. Oh, apa itu masjid yang paling jauh? Zaman dulu itulah masjid yang paling jauh. Karena masjid pertama dibina Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah. Yang pertama dibangun masjid itu Masjidil Haram. Ya. Kemudian masjid yang paling jauh saat itu dari Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa. Maka disebut namanya Masjidil Aqsa. Kalau kita terjemah artinya itu masjid yang paling jauh. Ya. Kalau sekarang di seluruh penjuru dunia ada masjid. Zaman itu itulah masjid yang paling jauh. Karena baru ada Masjidil Haram, yang paling jauh itu Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu artinya al-abad, yang paling jauh, ya. Baik, itu alasan pertama kenapa harus transit ke sana dulu. Allah ingin menunjukkan bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini satu kesatuan yang tidak boleh kita pisahkan. Hikmah yang kedua, karena di Masjidil Aqsa itu dan kawasan sekitarnya, bumi Syam Palestina itu dulu kalau disebut Syam, sekarang itu mencakupi beberapa negara. Yang disebut Syam dalam terminologi klasik itu mencakupi sekarang setidaknya 4 negara. Pertama Yordania, yang kedua Palestina, yang ketiga Lubnan, dan yang keempat Syria. Walaupun sekarang kalau orang sebut Syam disinonimkan banyak dengan Syria, sebenarnya dulu yang disebut dengan Syam itu mencakupi 4 negara ini. Kenapa harus ke sana? Alasan yang kedua, karena di sanalah Allah banyak melahirkan para nabi terdahulu. Di sanalah bumi anbiya, para nabi. Makanya salah satu alasan orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Ya. Lahir di Mekah. Maka Allah perjalankan Nabi harus ke sana dulu. Allah ingin menunjukkan walaupun Nabi Muhammad ini lahirnya di Mekah, tapi Nabi Muhammad ini bahagian dari nabi-nabi terdahulu yang Allah Ta'ala tempatkan mereka di bumi Palestina.
Maka dalam riwayat dikatakan Nabi sempat sholat di sana bersama para nabi-nabi yang lain, dan yang menjadi imamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan saja bagian daripada mereka, bahkan Nabi Muhammad adalah pemimpin kepada mereka semua. Maka Nabi digelari sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Hikmah yang ketiga, tidak habis-habis hikmahnya. Kenapa harus ke sana? Dulu di sanalah kiblat kaum muslimin. Dulu di sana kiblat, dulu salat menghadap ke sana. Sampailah turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sampai turun ayat itu, barulah Nabi berkiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dulu kiblatnya ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Maka kiblat kita harus kunjungin. Itulah nanti kenapa Nabi naiknya transit ke sana, pulangnya tidak transit lagi. Pernah tidak berpikir? Nabi saat mau naik menuju Allah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi pulangnya bukan langit Aqsa kemudian Masjidil Haram, tidak begitu. Pulangnya langsung ke Mekah. Kenapa? Allah ingin mengisyaratkan setelah ini kiblat akan tukar. Kamu tidak perlu lagi menghadap ke sana, tidak usah transit lagi ke sana, udah langsung aja turun ke Makkah, karena kiblat akan diganti, akan ditukar Allah Ta'ala dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Maka sekarang ada dikenali satu masjid di sana di Arab Saudi, Masjid Qiblatain, masjid dua kiblah. Karena saat Nabi sholat di situ, konon saat itulah turun perintah dari Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang juga palingkan wajahmu hai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Kita sudah tukar haluan. Dulu haluannya Palestina, sekarang haluannya kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitulah Ka'bah. Baik, jadi itu beberapa hikmah kenapa harus ke sana. Kemudian Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Masjidil Aqsa itu bukan saja mulia, bahkan itu tempat yang berkah. Yang tempat yang berkah itu bukan hanya masjid itu, bahkan di sekitar Masjidil Aqsa itu pun tempat yang diberkahi Allah. Maka siapa yang pergi berkunjung ke sana, insya Allah akan kecipratan berkahnya. Tapi ngomong-ngomong, berkah itu apa? Berkah itu kan sudah jadi bahasa kita. Sebagian orang sebut berkah, sebagian orang sebut berkat. Ada barokah. Berkah itu apa? Al-barakah, bahasa Arab dia al-barakah. Apa itu barakah? Barakah itu secara bahasa an-nama ataupun az-ziyadah, berkembang ataupun bertambah. Apanya yang berkembang dan bertambah itu? Kebaikannya. Maka dalam pengertian lain, berkah itu diartikan kathratul khair, banyak kebaikan. Maka harta yang berkah adalah harta yang banyak melahirkan kebaikan. Ada orang uangnya banyak betul, tapi kebaikan yang dihasilkan dari harta itu sangat minim, itu tidak berkah namanya. Ada orang biasa-biasa saja, tapi infaknya luar biasa. Kita tengok rumahnya biasa-biasa, mobilnya biasa-biasa, tapi kalau ngeluarin infak itu pasti beberapa lembar yang warna merah. Datang si mobil paling mewah, rumah paling besar, kalau keluarin uang itu uang yang paling jelek itu. Saya melihat uang kita paling jelek itu tukaran 2000. Kenapa? Karena mungkin paling banyak singgah di tangan tukang parkir. Kadang-kadang kalau tidak ada harganya itu, tidak ada angkanya lagi, mungkin kita ada buang aja itu ke tong sampah. Tapi masih ada di situ angkanya, berarti masih ada nilainya. Ya, baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW sampai ke sana,
maka peristiwa seterusnya naiklah bersama Jibril alaihi salam. Buraq itu tidak ikut naik ke atas, hanya sampai di sana saja. Maka sekarang kalau pergi ke sana, ke Palestina, ada satu tempat namanya Haid Buraq, ya, tiang ataupun jidar Buraq ataupun dinding Buraq. Kononnya disitulah diikatkan dulu Buraq itu. Wallahu a'lam benar atau tidaknya, ya. Tapi kisah itu ada. Naiklah Nabi SAW dengan Jibril alaihi salam ke langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Ini kisah ini disebut dalam hadis Nabi yang sangat panjang. Salah satu hadis Nabi yang paling panjang itu hadis Isra dan Mi'raj. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sangat panjang hadis itu, ya. Kita ringkaskan saja. Nabi naik ke langit pertama bersama malaikat Jibril alaihi salam. Di langit pertama itu ketemu sama seorang nabi, namanya Nabi Adam alaihi salam. Bisa ketemu ya? Apa Adam itu masih hidup? Bisa ketemu, ya, bisa ketemu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, bisa ketemu. Sama orang meninggal bisa tidak kita ketemu? Dengan ruhnya loh, ya. Dengan ruhnya bisa ketemu. Kapan itu terjadi? Saat kita tidur, bermimpi, ya. Dan ini disepakati para ulama, karena saat kita tidur ada ruh yang keluar dari jasad kita, ya, itu bisa ketemu sama ruh orang soleh. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim itu mengarang satu kitab namanya Ar-Ruh. Kitab ini ada saya ajarkan ini ke Malaysia. Setiap Senin malam itu kami baca, saya ajarkan kitab itu. Kita baca dari awal sampai ke akhir. Belum sampai ke akhir, baru beberapa perbahasan, ya. Kita ajarkan secara online, ya, kitab itu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ruh orang yang hidup dengan ruh orang yang telah meninggal, khususnya orang yang meninggal ini orang baik, itu bisa ketemu. Kapan? Saat kita tidur mimpi. Mungkin kita pernah mengalami mimpi sama orang yang sudah meninggal. Itu besar kemungkinan memang ruh kita ketemu sama ruh dia, ya. Jadi di langit pertama Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ketemu sama dua orang nabi, namanya Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Naik ke langit yang ketiga ketemu dengan seorang nabi, namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat ketemu dengan seorang nabi, namanya Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan seorang nabi, namanya Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam ketemu dengan seorang nabi, namanya Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit yang ketujuh ketemu dengan seorang nabi, namanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Total berapa nabi? Ini tidak ngikutin betul-betul. 8. Langitnya 7, nabinya 8. Karena pada langit yang kedua ada dua orang nabi. Ya, nah ini nih kalau mendengar kajian sambil ngantuk-ngantuk. Baik. Muncul pertanyaan. Jadi supaya mendalam pengetahuan kita itu harus banyak nanya. Tapi jangan asal nanya. Salah satu cara pembuka ilmu itu bertanya, dan ini dipraktekkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam, kata Umar bin Khattab dalam hadis dikatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, suatu hari kami duduk bersama Nabi, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat memakai pakaian yang sangat putih, ya, sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tapi tidak kelihatan ini orang yang musafir. Dulu kalau orang musafir bajunya yang putih pasti jadi kuning, bisa jadi hitam. Rambutnya yang lurus kalau sudah musafir itu bisa jadi keriting. Saking susahnya dulu musafir tuh. Kalau zaman sekarang beda. Dari Pekanbaru kita sisir ke kanan, landing di Cengkareng masih ke kanan rambut kita. Tapi zaman dulu tidak.
musafir mereka dari Mekah sampai ke Madinah itu, dari Mekah rambutnya masih lurus sampai ke Madinah itu sudah keriting. Kenapa? Dihantam badai padang pasir itu, begitu panas dan begitu kencang anginnya, ya. Jadi di Arab itu badai bukan cuma badai hujan atau apa, badai pasir. Kawan saya cerita, dia kuliah di Madinah, di sana kalau sudah angin kencang, badainya itu badai padang pasir, pasir tuh. Makanya banyak kecelakaan tuh kalau sudah terjadi badai pasir tuh. Ya. Baik, kenapa dari ke situ? Apa ceritanya tadi? Oh. Kenapa hanya Nabi itu yang tadi saja? Kenapa hanya 8 Nabi itu? Bukankah Nabi yang wajib kita imani ada 25? Kenapa Allah Ta'ala hanya pertemukan dengan 8 orang Nabi itu saja? Ya. Maka ini ada hikmahnya lagi, kata para ulama. Jadi para ulama itu ketika mereka membaca hadis itu enggak cuma dibaca teksnya saja, tapi mereka fikir itu, didalamin betul-betul. Kita juga harus begitu. Jangan cuma baca ayat, baca terjemahan lalu difahami sendiri. Bahaya itu. Ya. Wa qatilul musyrikina kaffah. Bunuhlah orang musyrik semua. Jadi teroris habis itu. Pergi dia ke dekat bandara tuh. Dekat bandara tuh ada tempat agama lain di situ kan. Diledakkan bom di situ tuh. Ini berdasarkan Quran ini katanya. Bunuh orang musyrik semua. Dihajar sama dia semua non muslim tuh. Oh. Kalau dia buat begitu, maka dia akan masuk penjara. Bisa jadi akan dibawa ke Nusa Kambangan, dia akan dimatikan. Ya, Quran tidak begitu. Makanya jangan cuma baca terjemahan, harus dibaca tafsirnya, dikaji secara mendalam, baru kita faham benar. Para ulama dalam mengkaji hadis juga begitu. Makanya hadis itu ada syarahnya. Quran punya tafsir, hadis punya syarah. Maka yang mensyarahkan Sahih Bukhari misalnya itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab Syafi'i. Yang mensyarahkan Sahih Muslim Imam Nawawi, juga mazhab Syafi'i. Jadi para ulama ketika membahas kisah hadis tentang Isra dan Mi'raj ketemu dengan nabi-nabi yang tadi 8 itu, kata mereka ada hikmah kenapa hanya dengan 8 orang nabi itu saja. Mari kita lihat satu persatu. Di langit pertama ketemu sama Nabi Adam alaihissalam. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi? Kenapa harus ketemu sama Nabi Adam? Kata para ulama, Allah Ta'ala sedang ingin mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam hijrah, tak lama setelah itu Nabi Muhammad pun akan hijrah. Nabi Adam hijrahnya dari mana? Dari surga ke bumi. Hijrah itu namanya. Karena arti hijrah itu pindah. Ya. Maka Nabi Muhammad diisyaratkan Allah dalam pertemuan itu, tidak lama setelah itu Nabi akan hijrah. Dan Masya Allah terbukti 2-3 tahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi alaihi salatu wassalam pun hijrah dari Makkah ke Madinah, pindah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Jadi ini hikmah kenapa harus ketemu sama Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua ketemu sama Nabi Isa dan Yahya alaihi wassalatu wassalam. Kenapa dengan 2 orang nabi ini, bukan nabi yang lain? Hikmahnya kata para ulama, Allah sedang ingin mengisyaratkan bahwa musuh terbesar yang akan dihadapi Nabi adalah musuh terbesar kepada 2 orang nabi ini. Siapa musuh terbesar Nabi Yahya dan Isa? Orang Yahudi. Maka Nabi Yahya berhasil mereka bunuh, sedangkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat Allah. Sudah hampir mereka bunuh, tapi diangkat Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tapi ada seseorang yang diserupakan Allah mirip Nabi Isa, itulah yang mereka bunuh. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh terbesar Nabi Yahya dan Isa adalah orang Yahudi. Allah ingin mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, musuh terbesarmu juga nanti adalah orang Yahudi. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan
wahai Muhammad, kamu akan menemukan permusuhan yang paling keras itu dari siapa? Pertama, orang Yahudi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan kau akan mendapatkan persahabatan yang lebih dekat dengan siapa? Dengan orang Nasrani. Maka dengan orang Nasrani itu rasanya kadang-kadang masih bisa berteman, ya. Saya mau buat rumah Quran, ketemulah satu rumah, nampaknya bagus, cocok, sudah deal-dealan ini, berapa per tahun? 15 juta. Oke, saya tempatin sejak Februari. Saya bilang enggak apa-apa Pak, dan saya bilang ini saya bukan mau nempatin ini, mau dijadikan rumah Quran, enggak apa-apa, mau berapa tahun, 3 tahun langsung pun enggak apa-apa. Oke, saya bilang. Singkat cerita, saya mau DP, saya suruh Pak tolong dikasih nomor rekeningnya biar saya transfer DP-nya 5 juta dulu, nanti di Februari pas mau ditempatin saya lunasin semua. Dikirimlah sama dia nomor rekening istrinya. Saya lihat namanya punya marga. Kalau marganya Nasution seperti saya, husnuzon 100% itu muslim, tapi ini marganya Sinaga. Naga betul. Nah, dalam hati saya, ini muslim apa bukan muslim? Karena ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Teman saya ada marga Sinaga muslim, tapi ada juga yang tidak muslim. Akhirnya di zaman sosial media sekarang, saya cari-carilah di Facebook nama tuh, ketemulah foto istrinya bersama dia, rupanya yang begini. Ya, apa hikmah yang kita ambil? Berdasarkan Quran loh ya. Mereka itu masih friendly sama kita. Saya bilang ini mau dijadikan rumah Quran, tidak ada protes dia. Silahkan mau ambil berapa tahun pun silahkan. Kira-kira sama Yahudi bisa tidak begitu? Woi Yahudi, saya mau buat rumah Quran ini. Rumah Quran, masjidmu pun saya hancurin katanya. Itu kalau Yahudi. Makanya tidak pernah kita berteman sama Yahudi. Ada yang punya teman Yahudi? Tidak ada. Tidak ada kita berteman sama mereka. Tapi sama non muslim Nasrani itu masih ada kedekatan. Itu Quran mengatakan, maka melalui pertemuan dengan Nabi Yahya dan Isa pada langit kedua, Allah ingin mengisyaratkan, memberitahu kepada Nabi, wahai Muhammad, musuh terbesarmu ini nanti musuh dua orang Nabi ini, yaitu orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sangat benci kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya berhasil mereka bunuh, Nabi Isa tidak. Nabi Isa itu dalam pandangan orang Yahudi itu anak zina. Maka Yahudi itu ekstrim kiri, orang Nasrani ekstrim kanan. Orang Yahudi memandang Isa itu sebagai anak zina, sedangkan orang Nasrani memandang Isa sebagai anak Tuhan. Kita tidak. Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Kita tengah-tengah. Maka kita ini ummatan wasata, umat tengah-tengah, moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Baik, kita lanjutin langit yang ketiga. Ketemu sama Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa sama Nabi Yusuf? Nah, kita ada mengkaji surah Yusuf di sini. Kenapa sama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Allah Ta'ala ingin memberi isyarat kepada Nabi, wahai Muhammad, sebagaimana Yusuf terusir dari kampung halamannya ke Mesir, engkau pun nanti akan terusir dari kampung halamanmu, dari Makkah ke Madinah. Dan yang akan mengusirmu, menghalaumu, menyebabkanmu hijrah itu bukan orang lain tapi keluargamu, sebagaimana yang menyebabkan Yusuf terusir ke Mesir adalah keluarganya sendiri. Siapa yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam terusir ke Mesir? Saudara-saudaranya. Siapa yang menyebabkan Nabi SAW harus minggat dari Makkah? Itu bukan orang lain, masih keluarga Nabi, masih keluarga besar Quraisy, masih ada hubungan darah dengan Nabi SAW. Yang memusuhi Nabi itu bukan orang lain tapi keluarganya. Maka dalam kehidupan ini kadang-kadang terjadi yang membenci kita itu bukan orang lain, bukan orang jauh, tapi orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Ini bukan hanya terjadi dalam keluarga kita orang biasa, bahkan terjadi dalam keluarga para nabi. Ya, maka kalau mengalami begitu, ingat aja Nabi Muhammad, ingat aja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka juga mengalami itu. Ya, baik, naik ke langit yang keempat. Di langit yang keempat ketemu sama Nabi
Idris alaihi salatu wassalam. Apa isyarat yang ingin Allah sampaikan dengan pertemuan dengan Idris? Nabi Idris itu kata Allah di dalam Al-Quran, ya, innahu kana siddiqan nabiyya. Idris itu seorang yang siddiq, seorang yang jujur lagi terpercaya, nabiyan dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami tinggikan kedudukan Idris itu pada kedudukan yang sangat tinggi. Maka melalui pertemuan itu Allah sedang mengisyaratkan kepada Nabi, sebagaimana Idris ditempatkan Allah pada kedudukan yang sangat tinggi, engkau pun Muhammad akan ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi, bahkan di atas kedudukan Nabi Idris alaihi salam. Maka Allah mengatakan dalam surah Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan sebutan namamu. Maka setiap masuk waktu salat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari menara-menara tertinggi di setiap rumah-rumah Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, naik ke langit yang ke-5, ketemu sama Nabi Harun alaihi salam. Apa isyarat yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Harun dengan pertemuan dengan Nabi Harun alaihi salam? Nabi Harun ini adik Nabi Musa, ya, adik Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dulu ketika Allah perintahkan Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa itu rasa canggung. Kenapa? Karena Nabi Musa ini, apa istilah kita, cadal lidahnya, tidak fasih. Makanya doa Nabi Musa itu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikan bagiku pembantu. Wazir itu kalau sekarang namanya menteri, kalau terjemahan sekarang. Makanya menteri itu pembantu, para pembantu presiden bukan kita. Jadikan pembantuku siapa? Harun. Ya, adik Nabi Musa alaihissalam. Harun ini bagaimana? Harun ini dulu dibenci, diremehkan, dihina oleh orang-orang Bani Israel, tapi pada akhirnya Nabi Harun ini begitu disanjung dan dimuliakan oleh mereka. Maka melalui itu Allah ingin mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau sekarang dihina, dicaci, dimaki, direndahkan oleh mereka, tapi sampai masanya nanti engkau akan disanjung, dipuja dan dipuji oleh mereka. Dan Masya Allah terbukti setelah peristiwa Fathu Makkah, inna fatahna laka fatham mubina, setelah terjadi peristiwa Fathu Makkah, yang dulunya musuh sekarang berubah menjadi kawan, dulunya ingin membunuh sekarang menjadi penolong Nabi. Dulu di Makkah itu ada seorang tokoh yang kaya, namanya Walid bin Mughirah, sangat kaya. Walid bin Mughirah ini kalau kita bahasakan sekarang sponsor preman. Maka jangan heran sampai sekarang ada itu kelompok preman yang ada sponsornya. Preman itu tidak berjalan sendiri, ada sponsornya di belakang tuh. Cari-cari aja, ada orang punya kepentingan, ya, mau merebut tanah orang, tiba-tiba hadir di situ beberapa preman. Dari mana lah preman ini pada datang? Ada sponsor di belakang itu. Bukan tak ada, ada itu. Dulu Walid bin Mughirah namanya. Sekarang ini banyak Walid bin Mughirah yang lain. Dia mau sawit orang, dia kirim preman ke situ. Berantem sama rakyat. Rakyat udah capek-capek buka kebun sawit, tiba-tiba harus berhadapan sama preman di situ. Dia harus mempertaruhkan nyawa dia dengan kumpulan preman. Dulu Walid bin Mughirah ini posisinya begitu, donatur preman. Maka siapa saja yang mau menghajar Nabi, menyakiti Nabi, datang ke Walid bin Mughirah, dikasih itu nasi bungkus sama dia. Jadi sponsor nasi bungkus zaman Nabi itu Walid bin Mughirah ini. Baik, dulu musuh, tapi kemudian setelah lama, anak Walid bin Mughirah bernama Khalid
bukan hanya menjadi sahabat Nabi, tapi menjadi panglima perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah berada pada barisan terdepan untuk membela agama Allah, untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu isyarat yang ingin Allah sampaikan. Naik ke langit yang keenam, ketemu sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketemu sama Nabi Musa. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad? Nabi Musa ini nabi yang paling banyak Allah ceritakan kisahnya dalam Quran. Dari sekian banyak kisah para nabi, kisah Nabi Musa paling panjang dalam Quran. Para ulama sudah menyusun kitab tafsir Qisasul Anbiya, kisah para nabi di dalam Al-Quran. Saya ada mengajarkan tafsir kisah ayat-ayat kisah di Malaysia, ya. Sudah ditulis banyak ulama, salah satunya Profesor Dr. Karim Zaidan, seorang profesor asal Irak tapi pengajar di Yaman. Beliau salah satu penulis kitab itu, ya. Kisah paling panjang itu kisah Nabi Musa. Apa pengajaran atau isyarat yang ingin Allah sampaikan melalui pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihi salam? Allah Ta'ala ingin mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin mampu untuk menghadapi umatmu, contohlah Musa. Karena Musa menghadapi umat yang lebih bandel daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi Musa itu menjadi role model untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kedegilan umatnya. Maka banyak diangkat Allah kisah Nabi Musa itu sebetulnya sebagai bahan komparatif, bahan perbandingan. Wahai Muhammad, kalau umatmu begini bandel sekian, ini ada Musa nih, dulu lebih bandel lagi umatnya, sabar kamu. Maka Nabi Musa itu boleh kita sederhanakan bahasanya seperti konsultan untuk Nabi Muhammad SAW, seperti konsultan. Maka nanti setelah dapat perintah sholat, itu konsultasinya sama Musa. Padahal di langit ketujuh ada Ibrahim, ya kan? Itu kan dilangkaui. Kisahnya kan sama Musa itu. Musa mengatakan, wahai Muhammad, tidak bisa umatmu 50 waktu sehari semalam minta keringanan, minta sampai sudah 10. Nabi Musa mengatakan, belum bisa itu, minta keringanan lagi. Akhirnya sampai 5. Sudah 5 pun Nabi Musa masih mengatakan, minta kurang lagi. Sudah malu wahai Musa, kata Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa mengatakan, tidak bisa umatmu itu, lemah itu. Makanya Allah memang mengatakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, ya, sangat berat. Nampaknya simpel tapi berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Saking beratnya salat, cuma 2-3 rakaat bisa keliru sudah berapa rakaat dia salat, ya kan? Salat cuma 3 rakaat bisa dia ragu-ragu, ini sudah rakaat kedua apa ketiga ya. Kenapa? Sejak takbir fikirannya kemana-mana jalan. Sekali sadar dia bingung sudah rakaat keberapa. Kalau kita sholat sendiri ini biasanya kejadian. Kalau berimam selamat karena kita ngikut imam. Nah, tapi kalau sholat sendiri suka jadi begitu, ya. Baik, naik ke langit yang keenam, ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam duduk di situ bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini satu tempat, sekali masuk ke situ malaikat 70.000 malaikat sekali masuk tawaf di situ. Tidak keluar. Sekali masuk 70.000, sekali masuk 70.000, tidak keluar, tawaf di situ. Apa message, pesan yang ingin Allah sampaikan? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hari engkau akan menguasai Ka'bah, tempat tawaf di bumi, sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam berada di Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh, tempat tawaf mereka di langit. Engkau pun nanti akan menguasai Ka'bah sebagai tempat tawaf di bumi. Maka setelah Nabi hijrah ke Madinah dan terjadi Fathu Makkah, Ka'bah yang dulu dikuasai orang-orang musyrik, 360 berhala tegak berdiri dulu di sekeliling Ka'bah itu, hancur semua dan menjadi tempat mentauhidkan Allah, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tidak ada kesyirikan lagi. Maka itu terjadi kemudian setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah kenapa Allah pilih pertemukan Nabi dengan 8 orang Nabi di setiap tingkatan langit. Gimana nih, turun atau tidak kita nih? Udah jam 9.40 nih ya. Baik. Baik, setelah itu kita ringkaskan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sering mendengar Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Pernah tak bertanya dalam hati, apa itu Sidratul Muntaha? Ya. Jadi kalau kita mau membahas secara detail itu masing-masing kita harus ngerti. Kalau cuma cerita ngalor ngidul nggak jelas itu nggak ada poin yang didapat. Cuma itu setiap tahun diulang-ulang, itu aja diulang-ulang setiap tahun. Kita harus ada penambahan pengetahuan yang lebih dalam tentang itu. Sidr itu artinya adalah kayu, maka ada namanya kayu sidr, syajarah. Ya, ada namanya kayu sidr. Kalau tidak salah dari kayu sidr ini bisa lahir itu minyak. Ya. Muntaha itu sama akar katanya dengan intaha, ujung, akhir. Ya. Maka dalam hadis itu digambarkan Sidratul Muntaha itu satu pohon yang sangat besar. Bahkan dikatakan daunnya seperti telinga fil, gajah. Dikatakan muntaha, sebahagian ulama mengatakan seperti Qatadah, karena itulah tempat yang paling tinggi bisa dicapai para malaikat. Bahkan ruh pun, ruh orang-orang beriman paling jauh itu hanya ke Sidratul Muntaha. Lebih dari itu sudah tidak bisa. Maka ketika Nabi SAW menerima perintah sholat, itu Jibril hanya bisa sampai ke Sidratul Muntaha, dan tidak bisa naik lagi, tidak boleh. Hanya Nabi Muhammad SAW naik untuk menerima perintah sholat. Pertanyaan lagi, kenapa satu-satunya syariat yang difardukan di atas sana hanya sholat? Apa susah Allah Ta'ala memfardukan sholat, diturunkan ayatnya ke bumi? Seperti perintah puasa diturunkan ke bumi, perintah zakat diturunkan ke bumi, perintah haji diturunkan ke bumi. Apa susah Allah Ta'ala melakukan itu? Tidak susah. Kenapa harus di atas sana, bahkan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat Jibril alaihissalam? Kenapa harus di sana? Pertama, karena sholat itu adalah ibadah yang paling agung, sehingga disyariatkan di tempat yang paling tinggi. Salat adalah ibadah tertinggi dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Makanya satu-satunya rukun Islam, berapa rukun Islam kita? 5. Syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kedua salat. 3 puasa atau zakat dulu? Oh, puasa dulu. Oke, tidak apa-apalah. Yang keempat apa? Yang kelima haji, ya. Tidak apa-apa, terbalik-balik juga tidak apa-apa, karena hadisnya juga ada yang terbalik-balik itu, ya. Yang penting tidak kurang dari 5 itu. Kalau jadi 3 itu baru masalah. Ya. Baik, dari 5 rukun Islam itu hanya 1 yang wajib kita kerjakan setiap hari, hanya sholat tok. Puasa sekali setahun, itu pun bukan sepanjang tahun, hanya pada bulan Ramadan saja, lebih kurang sebulan lagi insyaallah, ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, kita bisa masuk ke bulan Ramadan, ya. Hanya sekali setahun, itu pun bagi mereka yang sanggup. Kalau tidak sanggup, tidak usah puasa. Bagaimana tidak sanggup? Oh, saya sakit, ya silahkan, tapi jangan sakit hati. Kamu kenapa tak puasa? Saya sakit apa? Sakit hati gitu. Itu tidak masuk kategori itu. Sakit yang dipandang membahayakan kalau dia puasa.
Dia sakit, kalau seandainya dia puasa bisa mati dia. Atau kalau dia sakit, dia paksakan puasa, bisa semakin lama dia sembuh karena tidak bisa minum obat, atau bisa bertambah sakitnya, maka saat itu tidak usah puasa. Maka Allah mengatakan faman kana maridhan, ya. Bahkan orang-orang yang ada uzur, ya, artinya masih banyak dispensasi, masih ada kekurangan, keringanan, ya. Zakat itu tidak wajib setiap hari. Zakat itu mungkin sebagian orang sepanjang hidupnya pun tidak pernah dia harus berzakat, kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kan murah sekali itu. Murah betul itu zakat fitrah. Allah kasih berapa kita rezeki selama 1 tahun. 1 tahun itu satu orang cuma 1 gantang, ya. Berapa kilo itu sekarang, ha? 2,5 kilo. 2,5 kilo itu cuma berapa tuh? Tidak nyampe 100.000 tuh, ya. Murah betul kalau itu. Kalau zakat mal itu tidak ada orang sampai mati pun tidak wajib dia. Kenapa? Karena harus terpenuhi nisab. Nisab itu apa? Kadar minimum wajib bayar zakat. Kalau di uang misalnya, dia punya uang dengan nilai emas, dia harus disamakan dengan emas, lebih kurang 85 sampai 90 gram, atau 80 sampai 85 gram. Mau berhati-hati 80 gram lah. Nah, berapa 80 gram? Kita andaikan saja paling mudah 1 juta per gram dulu. Saya tidak tahu harga emas hari ini karena saya tidak tertarik membeli emas. Ya benar, saya pernah mau membeli emas. Saya bawa uang 100 juta ke Pegadaian, mau beli emas, rencananya saya setidaknya 100 gram. Tapi saya tanya, katanya harga beli sama jual beda. Kok beda? Saya pikir barangnya sama, kenapa harganya beda? Per gram itu bedanya hampir 100.000. Dalam hati saya, kalaupun emas naik 100.000 baru balik modal. Kalau tidak naik rugi saya. Oh, tidak jadi. Saya bawa pulang duit, tidak jadi saya beli emas. Tidak mau saya beli emas. Tapi kalau ibu-ibu mau beli emas, ya silahkan. Tapi kalau saya tidak mau, mending saya beli tanah daripada beli emas. Kalau saya, kan masing-masing orang beda-beda investasinya, ya. Nah, karena itulah mungkin kapitalis itu, ya. Kalau mereka yang jual harganya sekian, kalau kita yang jual harganya beda, cuma jarak 1 detik ini harganya tuh beda. Habis kita terima nih, udah milik kita, saya mau jual nih sekarang, udah kurang Pak 100.000 nih per gram. Macam budak betul kita dibuat. Jahat betul sistem kapital. Barang yang dijual sama harganya harus beda. Nah, kacau kan? Makanya kalau saya tidak mau, nah, kecuali untuk perhiasan istri itu silahkan, ya kan? Kenapa tadi ke situ gitu? Apa ceritanya? Hah? Oh, haul. Ini sob tadi cerita zakat. Saya suka kalau udah melenceng ini jadi lupa saya kembali. Jadi nisabnya itu lebih kurang 80 gram, ya, minimalnya. Seandainya kita hargakan 100 juta per gram, berarti harus punya uang 80 juta. Punya uang 80 juta, kita genapkan aja deh 100 juta. Punya uang 100 juta pun tidak langsung serta-merta bayar zakat. Harus ada haul dulu. Haul itu sempurna kita miliki selama 1 tahun. Kalau misalnya di tengah tahun butuh anak beli motor keluar 30 juta, itu sudah tak jadi haul namanya. Makanya saya kurang setuju tuh yang potong-potong tiap bulan tuh. Udahlah, cicilannya ke bank banyak, dipotong lagi tiap bulan, tak tahu lah, urusan mereka lah tuh. Syukur saya tidak dipotong-potong tiap bulan begitu. Ya, karena memang konsep di zakat begitu. Wallahu alam, ya, mungkin mereka punya hujah sendiri, ya silahkan saja, ya, dan bagi yang ingin mengikuti juga silahkan saja, ya. Jadi tidak wajib. Ada mungkin orang sampai mati pun tidak wajib dia zakat mal itu. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Uang di kantongnya paling 1 juta, 2 juta, 10 juta paling banyak, udah hangus sampai mati tidak wajib bayar zakat mal. Haji juga begitu, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup. Satu-satunya yang wajib itu apa? Hanya sholat. Sholat kau mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau susah, mau jungkir balik, harus sholat. Tidak ada tawar menawar di situ, harus sholat, ya. Maka itu hikmahnya kenapa di sana, karena sholatlah ibadah yang paling
paling tinggi kedudukannya. Maka salat itu kemudian menjadi penentu kepada semua ibadah kita. Salat itu penentu. Maka Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabul abd, yang pertama sekali nanti dihisab di akhirat adalah salat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan, ya, fa in saluhat, jika salatnya bagus, baik salatnya, rukunnya dijaga, syarat-syaratnya dijaga, khusyuknya, waktunya dan lain sebagainya bagus, maka baiklah seluruh amalnya. Tapi kalau salatnya rusak, tidak bagus salatnya bolong-bolong, tinggal-tinggal, atau salatnya di hujung waktu, atau tidak khusyuk, tidak sempurna syarat rukunnya, maka rugilah semua ibadah. Penentu, salat itu menjadi penentu. Ya, rasanya waktu kita sudah habis ya. Jadi singkat cerita, Nabi pun turun membawa salat tadi. Akhirnya tinggal 5 waktu dan turunnya langsung ke Mekah. Ini sebelum waktu subuh Nabi sudah sampai ke Mekah. Kenapa langsung ke Mekah tadi? Karena isyarat bahwa kiblat akan berpindah ke Mekah, tidak perlu transit lagi ke sana, ke Palestina. Maka tamatlah secara ringkas kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita ambil pengajaran demi pengajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang dari saya. Terakhir kita tutup dengan doa. Ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hannan Ya Mannan, irhamna wa sallimna fid dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.